Perkenalkan, nama saya Petrus Manalu MPM 1704320. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas soal perilaku konsumen. Soal yang pertama, jelaskan strategi Pizza Hut dalam menjalankan bisnis di tengah pandemi. Strategi yang pertama yaitu Pizza Hut menjual produknya di pinggir-pinggir jalan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang melakukan makan di tempat masih dibatasi, di mana menjajakan dagangan di pinggir jalan adalah salah satu strategi agar tetap bertahan dari COVID-19. Gerai dadakan ini dibuka dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak semua produk dijajakan, misalnya hanya pan pizza dan jaraknya tidak jauh dari outletnya, contohnya sekitar 1 km. Yang kedua, memakai wadah pizza khusus yang diciptakan untuk meminimalisir sentuhan. Wadah pizza ini dibuat dengan bentuk khusus agar bisa dimakan secara sharing, tetap minim sentuhan. Yang ketiga, memberikan sejumlah promo yang diberi tajuk hashtag di rumah aja. Promo ini hanya dapat dimanfaatkan dengan pembelian online dan take away. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan adalah buy one get one, di mana setiap pembelian satu loyang pizza besar, maka konsumen akan mendapatkan satu loyang pizza besar tersebut juga, dengan pembayaran satu pizza loyang besar juga. Soal yang kedua, jelaskan perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis multi-level marketing. Multi-level marketing ialah suatu konsep penyaluran atau distribusi barang berupa produk dan jasa tertentu yang memberikan kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dalam memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya. Multi-level marketing atau bisa juga disebut dengan networking selling atau jaringan penjualan atau direct selling, penjualan langsung, ialah bentuk pemasaran suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok yang membentuk jaringan secara berjenjang. Lalu dari hasil penjualan pribadi dan jaringan tersebut, setiap bulannya perusahaan akan memperhitungkan bonus atau komisi sebagai hasil usahanya. Soal yang ketiga, bagaimana seorang konsumen mendapatkan kepuasan maksimal dengan budget line yang ada? Pertama, kita harus tahu dulu apa itu budget line. Budget line ialah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang X dan Y yang mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat pendapatan tertentu. Karakteristik budget line ialah: pertama, budget line berslop negatif. Hal ini disebabkan adanya efek substitusi antara barang X dan barang Y. Yang kedua, satu budget line untuk satu jumlah anggaran tertentu. Semakin besar jumlah uang yang alokasikan untuk membeli barang X dan Y ditunjukkan oleh garis yang semakin menjauh titik nol. Yang ketiga, panjang penggal vertikal menunjukkan apabila keseluruhan dana digunakan untuk membeli barang Y. Sebaliknya, penggal horizontal menunjukkan apabila seluruh dana digunakan untuk membeli barang X. Perubahan harga yang terjadi mempengaruhi keseimbangan pemaksimum kepuasan. Jika titik-titik dari perubahan harga tersebut dihubungkan, maka akan terjadi suatu kurva yang disebut garis harga konsumsi yang menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin berkurang, sedangkan perubahan pendapatan disebut garis pendapatan konsumsi akan mempengaruhi pemaksimuman kepuasan yang menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin meningkat. Persamaan garis anggaran adalah I sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. Misalnya, orang konsumen mengkonsumsi barang X dan Y. Harga barang X, PX, dan harga barang Y, PY, adalah 1.000. Dan pendapatan konsumen I pada saat itu adalah 10.000. Dan semuanya dibelanjakan untuk barang X dan Y. Berikut ialah gambar grafik dari garis anggaran barang X dan barang Y. Keterangannya, jika konsumen membelanjakan semua pendapatannya untuk barang Y, dia dapat membeli sebanyak 10 unit barang X. Hal tersebut ditunjukkan oleh titik A.
Sebaliknya, jika konsumen membelanjakan suatu pendapatannya untuk barang X, dia dapat membeli sebanyak 0 unit barang Y. Tunjukkan oleh titik B. Menghubungkan titik A dan B dengan satu garis lurus dapat diperoleh garis anggaran AB yang memperlihatkan kombinasi yang berbeda dari dua jenis barang yang dapat dibeli konsumen dengan tingkat pendapatan yang terbatas. Selanjutnya, untuk mengetahui pada saat kapan konsumen optimalisasi dengan dalam mengkonsumsi secara optimal, yaitu pada saat kurva indiferen dalam kurung IC2 bersinggungan dengan garis anggaran AB terhadap titik E. Adapun kurva indiferen IC1 dan kurva indiferen IC3 merupakan kurva yang tidak diharapkan oleh konsumen, karena kurva-kurva tersebut tidak diharapkan oleh konsumen karena kurva-kurva tersebut tidak menunjukkan keseimbangan barang dan jasa yang dikonsumsi. Baik, sekian dari jawaban pertanyaan tugas tes perilaku konsumen. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih.